Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, jurusan Ekonomi Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. Semester 6 dan nomor absen 31A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvi Nuryasari MEI. Nah, saya sendiri dari kelompok 14 yang akan menyampaikan tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang ganda. Pembahasan yang pertama tentang dinar atau emas dan dirham atau perak. Uang merupakan suatu benda yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Uang mempermudah manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan pertukaran dan perdagangan barang dan jasa. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai standar ukuran nilai, harga, dan media penyimpanan kekayaan. Itu uang. Dalam skala global, uang memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian dunia. Nah, kemudian dinar atau emas dan dirham atau perak adalah mata uang dunia yang paling stabil yang pernah dikenal. Sejak masa awal Islam, nilai mata uang Islam yang sering disebut dui logam itu secara mengejutkan tetap stabil dalam hubungannya dengan barang-barang konsumtif. Sehingga dinar dan dirham sendiri berpeluang menjadi mata uang dunia. Kemudian perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Islam. Dinar dan dirham mencantumkan sebuah kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan, seperti melambangkan tauhid Islam, kemudian menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter, kemudian mengingat Allah adalah pencipta alam semesta dan kausalitas kualitas untuk semua manusia. Nah, maka yang dimaksud dengan dinar adalah mata uang koin yang terbuat dari emas, sedangkan dirham mata uang yang terbuat dari perak. Nah, berikutnya tentang peluang dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama, strategi konsep dinar dalam perdagangan internasional. Ide penerapan gold dinar dalam perdagangan internasional diakui memerlukan keputusan politik yang tidak sederhana. Lantaran itu perlu kesabaran luar biasa untuk terus meyakinkan sebagai pihak, khususnya negara-negara muslim, untuk akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang dimaksud. Agar konsep dinar dapat menjadi mata uang internasional antara negara muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus disiapkan. Seperti antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap. Yang pertama, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasional, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral. Kemudian yang B, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal
Nah, kemudian negara-negara yang bergabung berikutnya ini, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank senter atau bank kustodian dan seluruh negara OKI. Nah, sebagai contoh, sebut saja IDB. IDB ini berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI, dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antar anggota. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan dinar pada perdagangan internasional. Seperti antara lain, yang pertama, peran uang dinar dalam perdagangan. Penggunaan uang dinar tidak ditunjukkan untuk mengganti peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Uang dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer uang dinar dari satu negara ke negara lain, tapi hanya mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik, serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. Kemudian yang B, penggunaan dinar emas. Uang dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan, sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara yang bertransaksi. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya. Itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar pada perdagangan internasional. Nah, berikutnya dampak implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional diproyeksikan akan mendatangkan banyak manfaat. Seperti yang pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Nah, yang kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Yang ketiga, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. Kemudian yang keempat, gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama yang berimplementasi akan mengurangi biaya transaksi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keuntungan politis di mana para pendukung gold dinar akan menjadi blok yang solid yang diperhitungkan kiprahnya. Itu tadi dampak implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional. Kemudian keuntungan dari perdagangan dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap peran uang fiat dalam melakukan transaksi perdagangan ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, mengurangi dan menghapus resiko tukar. Resiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional.
Kemudian yang ketiga, penggunaan dinar akan menyebabkan Indonesia memiliki cadangan emas. Kemudian yang keempat, penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Yang kelima, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan. Yang keenam, penggunaan dinar akan meningkatkan peran perbankan dari nasional. Yang ketujuh, penggunaan dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara. Di samping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional. Itu tadi keuntungan dari perdagangan dinar dalam perdagangan internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang tepat atau kurang pas. Saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.